wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, alhamdulillah ya. Masya Allah banget kita kedatangan hari ini anak-anak soleh. Wah, ada Azam. Wah, nanti Azam akan membaca Al-Quran nih. Dan juga ada Abdullah. Yeay. Abdullah siapa sih Abdullah? Anaknya siapa? Salah. Namanya Habib Abdullah. Iya, iya. Habib Abdullah anaknya siapa? Abi. Anaknya Habib siapa? Anaknya Habib. Namanya Abi siapa? Habib Muhammad Syahab. Aku mau lihat katanya Abdullah ada tantangannya tapi ini kalau kesini. Oh gitu. Abdullah harus bisa kayak Abi. Iya. Tausiah dong. Siap nggak? Coba ngomong sama Abi. Bi, Abdullah mau tausiah kayak Abi boleh nggak gitu? Bilang dong. Bi, Abu Di mau tausiah juga, Bi. Boleh nggak, Bi? Emang bisa? Bisa? Nggak. Tepuk tangan dong. Wah, mantap. Masya Allah. Agak-agak. Oke, Bisa dong. berarti Abu Di udah siap ya? Siap. Udah siap. Kalau gitu aku antar Azam dulu istirahat ya, bentar. gantian. Azam istirahat dulu. Oke, Ustadz Maulana istirahat dulu. Oh, jangan istirahat dulu. Aku mau tanya. Oh iya, tanya Ini boleh. pintar sekali. Sekolahnya di mana? PB Sudirman. Di mana? PB Sudirman. Di mana? PB Sudirman. Di mana itu? Kelas berapa? Di Cijantung. Kelas berapa? Di kelas 1H. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin ya. Abu Di tausiah. Tausiah mau tentang apa sih, Abu Di? Berbakti kepada orang tua. Kenapa tuh? Saya tahu itu requestan dari orang tua. Itu pesanan Abinya ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Kita dengerin dulu ya. Ya, Abi mau kasih izin dulu. dulu Ustaz Syam. Abu Di silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru dan teman-teman, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berbakti kepada orang tua adalah satu hal yang sangat penting. Anak hukumnya wajib untuk berbakti kepada orang tua karena ini disampaikan di Al-Quran dan hadis. Menurut Imam Ghazali, ada 7 adab anak yang harus diketahui anak untuk berbakti kepada orang tua. 7. 1. Yang pertama, mendengarkan kata-kata mereka. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah mereka. Yang keempat, memenuhi panggilan mereka. Yang kelima, merendah kepada mereka. Yang keenam, tidak merasa capek untuk berbakti kepada orang tua. Yang ketujuh, tidak curiga dan membangkang perintah. Ketujuh adab di atas adalah minimal yang harus diketahui anak untuk berbakti kepada orang tua. Saya tutup dengan ayat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabil walidaini ihsanan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah bisa gantiin Nabi Muhammad. Ini tambah tausiahnya, Ustaz. Daging semua. Aduh. Tahu nggak? Tunggu sebentar. Ini saya tadi mau lihat gini. Tahu nggak? 7 adab di atas. Saya lagi nyariin di atas. Di atas genteng. Di atas genteng. Kalau saya mau komentari. Oh, komentar. Berani komentarin Nabi? Berani lah. Oh, gimana? Komentarnya. Masih baik. Dengerin dulu. Iya. Yang jelas nilainya udah bagus. Karena Masya satu, Allah. penilaian dari saya karena dia sudah berani tampil.
Betul. Tidak semudah itu anak bisa tampil seperti ini Masya di Allah. usia baru 7 tahun. 7 tahun. Berani tampil dengan banyak kamera, banyak orang di depan, dengan pada ini kan luar biasa bisa Bener. grogi. Yang dia tahu usia kameramen yang grogi. Iya. Habib Abdullah Syahab, makasih Ya. banyak. Kasih tepuk tangan dong Ustaz Maulana Ustaz Syahab Habib. Sekarang Jadi Alfa S apa Has. tuh? Apa tuh maksudnya? Habib Abdullah Syah. Iya benar. Makasih banyak. Aku anterin dulu ya. Nah sekarang istirahat dulu nih Abudi nih. Masya Allah. Terima kasih banyak Abudi. Hari ini nih kita ngomongin masalah tentang jujur ya. Jujur dan ikhlas itu memang gampang banget keluar dari mulut. Aku udah jujur kok. Aku ikhlas. Nah. Itu bukan peres. Tapi kan dari mulut makanya saya bilang. Tapi ya itu sulit banget dilakukan. Kalau dua-duanya ini kita miliki, katanya jadi paket komplit. Wah. Tunggu dulu. Jadi tema kita hari ini apa? Jadi tema kita hari Nggak ini usah berlete-lete. bertele-tele. Ya. Iya. Temanya adalah jujur dan ikhlas itu paket komplit. Alhamdulillah. Ini Masya Allah. Berlete-lete di Palembang itu netes. Berlete bahasanya. Iya. Kalau di Makassar, berlete-lete itu gini. Itu apa itu? Berlete-lete. Jalannya kecil Oh, kita jalan sih- kecil. gini. Oh, bilang aja jalan kecil. Ya sekarang kita lanjutin Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, berbicara dalam Islam nih, banyak orang yang melakukan kebohongan. Nauzubillah min zalik ya. Dikarenakan karena hatinya nih nggak ikhlas. Dan sudah terlalu mencintai harta bahkan dunia. Nah mohon izin penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam nih. Apakah apa yang harus dilakukan nih untuk kita nih semuanya supaya terhindar dari hal seperti itu nih. Mohon izin penjelasannya. Fadhal Ustaz Syam. Yang lain silakan duduk, mulai izin guru-guru. Habib guru-guruku, Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang orang yang mencintai harta ataupun mencintai dunia, maka ketika Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa itu dunia, karena belum tentu kita yang telah hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun, 70 tahun di dunia ini, ketika ditanya apa itu dunia, kita tahu apa itu dunia? Tidak, belum tentu. Maka Allah jelaskan apa itu dunia, tentang dunia itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia itu adalah permainan dan pertunjukan, wazinatun dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum dan berbangga-bangga di antara kalian, wa takatsurun fil amwali wal aulad dan berlomba-lomba memperbanyak harta dan keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyambung ayat ini dengan menceritakan tentang orang-orang yang hanya mengejar dunia tadi. Jadi kalau dikatakan apakah dalam Islam orang-orang yang melakukan kebohongan, ketidakjujuran itu disebabkan karena dia mencintai dunia? Bisa jadi karena mencintai dunia, karena dunia itu bercerita tentang permainan, pertunjukan, berbangga-bangga, perhiasan dan saling memperbanyak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang hanya kerjaannya memperbanyak harta? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke alam kuburannya. Kenapa? Karena ternyata dari mendapat
mendapatkan hartanya dia melakukan kebohongan, kecurangan. Dari dia berjualan, wailul lil mutaffifin. Dari mereka berjualan dia mencurangi orang lain, dia mengurangi timbangan. Kenapa? Karena terlalu mencintai dunia tadi, terlalu mencintai harta tadi. Wa takatsurun fil amwal, berlomba-lomba memperbanyak daripada harta sehingga lupa dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga memuji orang yang ternyata ketika dia mendapatkan dunia ini tidak menjadikan dia lupa akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang memiliki dunia itu berbohong, tidak semua. Banyak juga seperti sahabat Nabi Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan yang sampai sekarang masih ada rekening aktifnya, ya, bahkan ada hotel atas nama beliau radhiyallahu anhu warda. Maka ini bukan berarti orang yang punya dunia itu semuanya berbohong, tidak. Tapi yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berusaha mengejar dunia dengan kebohongan. Orang yang berusaha mengejar dunia dengan menipu orang lain. Orang yang berusaha mendapatkan dunia, takatsuru fil amwali wal aulad, mereka kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Kata Al-Qur'an, orang yang seperti ini yang mengejar dunia dengan kebohongan, dengan menipu orang lain, dengan tidak mengikuti aturan syariat, itu bagaikan orang yang menanam, bagaikan petani yang menanam benihnya, kemudian tumbuh dengan suburnya, lalu ketika sudah tiba waktunya panen, mereka membiarkannya mati tanaman tersebut. Artinya tidak ada gunanya dunia bagi mereka kalau cara mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Maka mencintai dunia jangan sampai membuat seseorang lupa dengan akhirat, karena yang dikecam oleh Allah bukan orang yang memiliki dunia, tapi mereka yang menjadikan dunia itu lebih utama daripada akhirat. Nah ini kita lanjut nih pertanyaannya nih ya. Pas lagi kurang nih, boro-boro teman pada datang. Nah sekarang gimana caranya Islam mengetahui nih? Dalam Islam kita belajar bagaimana kita cara memilih teman. Ini teman emang ikhlas sama kita, berteman apa cuma pengen ada untungnya doang. Boleh gak kita tes dulu? Ada pesan nih Bib, dari Abudi. Abi yang semangat. Abudi nonton di depan. Silakan Bib, silakan Pak. Jangan mau kalah, Iya, Bib. jangan mau kalah dong sama Abudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum izin Sok Maulana. Siap, Mas Fadli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Tadi permasalahannya cara memilih teman, perlu dites atau tidak perlu dites, ya. Sebenarnya yang perlu kita fahami dulu adalah perkataan Rasul. Nabi itu sebenarnya nggak ngajarin orang suudzon, semua kita harus berteman. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Tidak ada dalam diri manusia kecuali dia punya dua sifat, dan apabila dia mempunyai dua sifat ini adalah orang yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Bersangka baik kepada Allah. Nah, apa hubungannya dengan teman, perlu dites atau tidak? Karena yang kedua, Nabi SAW beliau mengatakan bersangka baik wa husnudzan liibadillah. Dan bersangka baiklah kepada umat manusia semuanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita mau berteman saja, tidak perlu ngetes dia baik atau tidak baik, tapi kan kita cukup lihat butuh akrab atau tidak akrab. Iya. Kan begitu. Misalnya maaf, kita punya teman, misalnya sering berjudi, atau sering minum minuman keras, atau masuk tempat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah kita apakah kita memusuh mereka dan memutuskan silaturahmi? Tidak. Tetap kita rangkul mereka, tapi tidak akrab dan tidak boleh memutuskan silaturahmi. Adapun kita bakal tahu teman, kan memang Imam Syafi'i mengatakan, aku tahu itu teman sesungguhnya kepadaku kalau aku dalam keadaan susah, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau aku dalam keadaan susah,
maka lihat tuh mana yang betul-betul teman, mana yang teman hanya memanfaatkan sebagai teman saja. Nah, tapi tetap kita nggak harus nunggu kita susah dulu, masa kita susah dulu baru tahu teman kan, nggak juga gitu. Iya. Tetap kita bergaul, artinya mengajak mereka dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka baik. Sebab agama manusia itu kata Nabi SAW dilihat sama siapa dia berteman. Terkadang kan Nabi SAW sama siapa dia berteman. Kalau dia berteman insya Allah dengan orang yang baik, insya Allah dia akan menjadi baik. Kalau dia berteman dengan orang yang selalu akrab, duduk di tempat-tempat yang tidak baik, maka dia akan menjadi orang yang tidak baik. Tapi tidak semua hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Intinya berteman yang bagus, teman yang mengajak kita kepada Allah, itu teman yang bagus. Teman yang mengajak kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Teman yang apabila ngelihat kita berbuat dosa, dia nasehatin kita, itu teman yang bagus. Bener. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, kita setelah ini ada segmen belajar membaca Al-Quran bersama guru kita Ustadz Syam. Yang di rumah bisa siapin Al-Qurannya. Yuk sama-sama kita belajar ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Makasih Awas ya. tumpah-tumpah. Iya, maksudnya. Sendiri? Sendiri? Kita berdua sama teman. Mana temennya? Oh masih jauh. Bapak ini keluarnya jam berapa? Tergantung sore, Mas. Sorenya jam berapa? Jam 4. Oh jam 4 tadi. Ini sebenarnya Buka puasanya ngumpulin apa nih? Ngumpulin apa nih? Barang bekas, Mas. Oh, Masya Allah. Sore banyak kantin di mana? Hah? Kantin, banyak banget kantin. Oh dia takut. Dia Oh, tadi bukan. ditangkap sama kantin. Oh, iya? Kantin. Kok ditangkap? Ngapain? Jam 4, Pak. Oh gitu ya? Oh, nggak apa-apa. boleh ya? Mungkin. Padahal kan mencari nafkah. Asli dari mana? Jawa, Pak. Oh dari Jawa. Sehari bisa dapat berapa? Tergantung, Pak. Oh satu hari 100.000. Ya kadang-kadang 80 gitu. Sini Pak, jangan jauh-jauh tuh kan. Bapak mundur-mundur. Jangan mundur-mundur. Nggak usah sini. mundur-mundur, nggak Iya. usah jalan-jalan. Iya, nggak Iya. apa-apa, aman. Aman. Suaranya biar kedengaran, nggak Jadi kedengaran. gini, beliau ini takut karena ada yang namanya razia. Lagi juga. rahasia. Iya, ada razia ya. Iya. Nah, silakan. Rahasia atau rahasia? Razia. Oh. Mencari nafkah di dalam kesulitan, ketakutan. Baik, orang itu Masya Allah ketika kita nyari nafkah apapun bentuknya buat keluarga, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sekalipun ada risiko Sini. ditangkap misalnya rahasia segala macam. Masya Allah. Jadi subhanallah, Sama aja bocor juga. kalau dikatakan mencari pekerjaan, kita doakan masnya tadi mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, lebih aman gitu Sama ya. aja bocor Karena kita kan hidup di dunia ini mencari selamat dan mencari Ya. keamanan. Jadi kita doakan mudah-mudahan ada pekerjaan yang lebih aman untuknya. Amin. Ya. Tapi kalau yang namanya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa, semua sudah diatur rezekinya. Yang penting kita mau bergerak, jangan berdiam diri. Ya, Ikhtiar. bagus ikhtiarnya. Kalau Bapak lagi ngapain? Sama. Oh, iya. Jadi yang jelas kita tetap berbaik sangka sama Allah, karena tidak mungkin kita hidup tanpa ada yang rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Betul. Jadi kalau- Ana inda dhanni abdi Oh. bi. Aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Masya Allah. Jadi kita Iya, nyangka yang baik-baik aja udah kepada makan? Allah. Udah tadi, jadi bisa disimpan-simpan. Insya Allah, alhamdulillah mudah-mudahan bisa diterima makanannya, bisa makan malam insya Allah.